Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama Wong Tani Official. Seperti biasa teman-teman, saya masih berada di ladang sawah, lebih tepatnya di depan sawah para petani ini teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang mengenal lebih dekat hama penggerek batang. Saya akan membahas step by stepnya, dan tonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Dan sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui teman-teman ataupun mengajarkan. Saya hanya sharing saja. Saya pun masih tahap belajar. Penggerek batang mempunyai beberapa jenis. Ada penggerek batang padi kuning, 1 putih, 2 bergaris, 3 dan merah jambu. 4 petani pada umumnya mengenal serangan penggerek batang padi dengan istilah sundep, anakan kerdil atau beluk gabah hampa. Ciri padi terserang sundep bisa dilihat dari gejala anakan yang kerdil atau bahkan mati. Kemudian malai padi yang terbentuk berwarna coklat, kering atau gabah hampa. Saat batang dicabut mudah terlepas. Penggerek batang menyerang sejak fase bibit hingga pembentukan malai ngekat dewasa aktif pada malam hari, dan silkus hidup sekitar 40 atau 70 hari. Tergantung jenisnya. Telur biasanya diletakkan di bawah permukaan daun atau dekat ujung daun dengan ciri seperti gundukan kecil yang diselimuti bulu-bulu halus mengkilap yang berasal dari bulu belakang ngekat induk betina. Pergerakan larva setelah menetas adalah ke arah bawah menuju pangkal dan mulai menggerek atau meruksak pada anakan utama, hingga setelah mulai dewasa beralih ke anakan lainnya. Larva awalnya menyerang akar hingga menyerang batang padi bagian dalam. Saat larva menyerang akar, gejala yang ditimbulkan berupa anakan kerdil atau mati. Sedangkan ketika larva sudah masuk ke dalam batang, maka larva akan meruksak pembuluh bagian dalam batang, sehingga batang putus dan saat dicabut mudah terlepas. Larva penggerek batang dapat dengan mudah dikenali ketika berada di dalam batang. Dengan melihat kebiasaan tersebut, pengendalian hama lebih efektif dengan menekan populasi ngekat dewasa. Karena fase meruksak pada larva lebih sulit dikendalikan daripada menangkap dewasa. Ada 2 cara pengendalian ngekat secara sederhana yang umum digunakan petani. Prinsip perangkap ini adalah memanfaatkan sifat ngekat yang aktif pada malam hari. Secara alami ngekat penggerek batang padi mudah tertarik dengan cahaya.
Perangkap lampu bisa menggunakan lampu listrik yang di bawahnya diberi corong perangkap plastik. Perangkap dinyalakan mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi. Cara kerja dan contoh perangkap lampu bisa dilihat. Perangkap lampu. Prinsip perangkap ini adalah menggunakan feromon, yaitu hormon wangi dari ngekat betina yang merangsang ngekat jantan mendekat. Hormon diletakkan di botol yang berisi deterjen. Saat ngekat mendekat akan terjebak di dalam botol yang berisi deterjen tersebut. Cara kerja dan contoh perangkap lampu bisa dilihat di perangkap hormon. Selain pengendalian dengan perangkap, pengendalian juga dapat dilakukan secara kimia. Namun demikian, yang perlu diperhatikan pada pengendalian ini adalah tanaman padi yang gejala serangannya sudah terlihat. Maka pengendalian sudah terlambat atau tidak efektif lagi. Lakukan pencegahan sejak fase bibit dengan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif karbofuran, bensultab, bisultab, karbosulfan, demihipo, amitraz, atau vironil. Lakukan secara pencegahan ketika serangan di atas ambang ekonomi, yaitu 10% rumpun terserang atau 4 kelompok telur per rumpun, yaitu pada fase bunting. Fase paling penting untuk mengantisipasi serangan penggerek batang adalah fase bibit dengan ukuran yang tidak luas. Seharusnya bibit dapat dikontrol secara manual. Untuk memudahkan pengontrolan bibit dapat dengan mengatur luas pandangan pembibitan. Lebar pandangan dibuat maksimal 1,5 cm sehingga mudah dijangkau dan cukup ruang untuk memperhatikan secara langsung. Pencegahan secara teknis dapat juga dilakukan saat panen, yaitu dengan memotong bagian pangkal batang lebih dekat ke tanah. Karena setelah larva, fase selanjutnya adalah fase pupa atau kepompong. Pupa ini biasanya berada di daun bagian bawah. Ketika saat panen tidak dipotong hingga bagian bawah dan bagian pupa tidak ikut terpotong, maka pupa akan tetap tertinggal di tanaman. Pencegahan juga dapat dilakukan setelah panen. Sawah digenangi selama beberapa hari. Hal ini dikarenakan ulat masih banyak berada di dalam pangkal batang sesudah panen. Untuk memutus silkus hama bisa dilakukan persemian secara serentak dan bersamaan dengan masa terbang ikat. Itulah teman-teman ulasan
mengenal lebih dekat hama penggerek batang. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Maklum, saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, dan khilaf kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan bagi yang baru melihat channel ini, dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.